Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dalam mata kuliah teori bahasa dan automata yang berjudul Find State Transducer More Machine. Salam dan salawat kita curahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang insya Allah menjadi suri teladan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Al-Furqan dengan NIM 220280031. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan mengenai materi Find State Transducer More Machine. Kepalanya disilahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 220280030. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud Find State Transducer. Apa itu Find State Transducer? More Machine adalah mesin pengenal pola yang terdiri dari suatu set state, input simbol, dan output simbol. Setiap state memiliki sebuah output yang akan diproduksi saat mesin pengenal pola berada pada state tersebut. Find State Transducer memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama, state diagram, yang merupakan representasi grafis dari Find State Transducer yang menunjukkan hubungan antara state-state dan transisi yang dapat diambil oleh mesin pengenal pola. Yang kedua, state table, yang merupakan tabel yang menunjukkan output yang akan diproduksi oleh mesin pengenal pola saat berada pada suatu state dan menerima suatu simbol input. Di dalam mesin More terdapat 6 tupel, di mana yang pertama yaitu himpunan state, dan yang kedua himpunan simbol input, yang ketiga fungsi transisi, yang keempat state awal, yang kelima himpunan output, dan yang keenam fungsi output untuk setiap state. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nur Fadilah. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri selanjutnya. Silahkan dengan hormat. Baik, materi sebelumnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelum daripada itu, perkenalkan nama saya Nur Anjani dengan NIM 220280020. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu karakteristik finite state automata. Setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Setiap finite automata memiliki keadaan awal. Finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Selanjutnya. Terus ada cara kerja finite state automata. Finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Kemudian yang selanjutnya dipaparkan ada dua jenis finite state automata, di mana di jenis pertama ada deterministic finite automata atau biasa yang disebut dengan DFA. Kemudian yang kedua non-deterministic finite automata atau biasa yang disebut dengan NFA. Kemudian daripada itu, kedua finite automata di atas mampu mengenali himpunan reguler secara presisi. Dengan demikian, kedua finite automata itu dapat mengenali string-string yang ditunjukkan dengan ekspresi reguler secara tepat. Sekian dari saya lempar ke moderator. Baiklah, terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari More Machine.
yaitu saya akan menjelaskan salah satu contoh yang akan kami buat. Yang pertama, kita memiliki sebuah mesin otomata yang mana kita memiliki 3 himpunan, kemudian memiliki himpunan input A dan B, kemudian state awalnya itu adalah S0, kemudian kita memiliki himpunan output yaitu A dan B, sehingga kita memiliki fungsi output untuk setiap state itu adalah A, kemudian B, kemudian A lagi, sesuai dengan himpunan output yang telah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita memiliki sebuah mesin yang mana S0, ketika S0 menerima inputan A, maka menuju ke S1. Kemudian S0 menerima inputan B, dia akan menuju ke S2. Selanjutnya S1 menerima inputan A, dia akan menuju ke S1. Kemudian S1 menerima inputan B, dia akan menuju ke S2. Dan selanjutnya S2 menerima inputan A, akan menuju ke S1. Kemudian S2 menerima inputan B, dia akan menuju ke S2. Nah, perhatikan pada gambar mesin berikut. Kita memiliki fungsi output untuk setiap state yaitu A, B, dan A. Untuk S0, kita memberikan A, kemudian S1, kita memberikan nilai yaitu B. Kemudian S2, kita memberikan nilai A. Selanjutnya, kita masukkan nilainya dari contoh soal selanjutnya. Baiklah, ini merupakan sebuah contoh soal yang mana kita memiliki string input yaitu A, B, B, A. Nah, kemudian kita akan mengubah string tersebut. Nah, dapat kita lihat di tabel ini fungsi transisi yang diawali dengan S0, nilai A, seperti ini. Kemudian kita melihat apabila state 0 menerima inputan A, state 0 menerima inputan A, maka dia akan menuju ke S1. Nah, perhatikan, S0 atau A menerima inputan A, dia akan menuju ke S1. Nah, di sini S1 kita melihat dia memiliki nilai B, maka output state-nya bernilai B. Selanjutnya, S1 menerima inputan B. Nah, S1 menerima inputan B, dia akan menuju ke S2. Yang mana S2 tersebut bernilai A. Selanjutnya, S2 menerima inputan B. Maka S2 tersebut tetap akan menuju ke S2. Seperti ini. Nah, maka hasilnya juga A. Selanjutnya, S2 menerima inputan A. Nah, S2 menerima inputan A, maka dia akan ke S1. Seperti ini. Nah, dari input A, B, B, A, maka dihasilkan sebuah output yang bernama yang berstring A, B, A, A, B. Output awal bisa diabaikan, jadi hasilnya B, A, A, B. Output bisa diambil yang akhir saja atau B, atau semuanya B, A, A, B, tergantung pada keperluannya. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yusriani dengan NIM 2202800026. Saya akan memaparkan contoh 2, yaitu dari pemaparan materi sebelumnya, terdapat 6 tupel pada mesin Moore. Yang pertama, himpunan state. Yang kedua, himpunan input. Yang ketiga, fungsi transisi.
yang keempat simbol state awal, yang kelima himpunan output, dan yang keenam fungsi output untuk setiap state-nya. Adapun himpunan state-nya yaitu state 0, state 1, dan state 2. Kemudian himpunan inputnya yaitu 0 dan 1. State awalnya yaitu state 0. Yang kemudian himpunan outputnya yaitu 0, 1, dan 2. Adapun himpunan fungsi output untuk setiap state-nya yaitu untuk state pertama 0, state kedua 1, dan state ketiga yaitu 2. Fungsi transisinya yaitu state 0 menerima inputan 0 kembali ke state 0. State 0 menerima inputan 1 kembali ke state 1. State 1 menerima inputan 0 kembali ke state 2. State 1 menerima inputan 1 ke state 0. Kemudian state 2 menerima inputan 0 ke state 1. Dan yang terakhir state 2 menerima inputan 1 kembali ke state 2. Mesin Moore yang bisa memperoleh sisa pembagian modulus suatu bilangan dengan 3. Contoh kasusnya yaitu 6 mod 3. Sebelumnya, 6 harus diubah ke bilangan biner terlebih dahulu, yaitu 6 bilangan binernya sama dengan 110. Pada gambar mesin Moore, dapat dilihat fungsi transaksi state 0 menerima inputan 0 kembali ke state 0, maka hasil output state-nya adalah 0. Kemudian yang kedua, state 0 menerima inputan 1 kembali ke state 0, maka hasil output-nya adalah 1. Yang ketiga, state 1 menerima inputan 1 kembali ke state 0, sehingga hasil output state-nya adalah 0. Yang terakhir yaitu state 0 menerima inputan 0 kembali ke state 0, maka hasil output state-nya adalah 0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Yusriani. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai mesin Moore. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.